Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info seputar tes psikologi tahap 1 dan latihan soal untuk tes kecerdasan. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja. Di tes psikologi tahap 1 ini, materi yang akan diujikan yaitu meliputi yang pertama ada tes kecerdasan. Biasanya tes kecerdasan itu terdiri dari kurang lebih 100 soal dengan durasi atau waktu kurang lebih itu 90 menit atau 1,5 jam. Nah, biasanya di tes kecerdasan itu materinya itu meliputi deret atau baris angka, terus deret atau baris huruf, sinonim atau persamaan kata, antonim atau lawan kata, hipernim atau pengelompokan kata, terus logika matematika, hitung cepat atau dasar, logika gambar, pengetahuan umum, tes penalaran, analogi atau padanan kata, kemudian tes acak kata, matematika dasar, logika deduksi, logika analitis atau penalaran analitis, aritmatika sosial, perbandingan, penalaran atau pola gambar, silogisme, penarikan kesimpulan, dan materi-materi dasar lainnya. Selanjutnya di tes psikologi tahap 1 itu ada yang namanya tes kecermatan atau sikap kerja. Biasanya itu meliputi soal tipe tes angka hilang, tes huruf hilang, tes simbol hilang, atau kombinasi hilang. Yang ketiga itu ada tes kepribadian atau personality test. Biasanya meliputi tipe soal seperti sangat setuju atau sangat tidak setuju. Terus soal-soal frekuensi waktu seperti selalu, sering, tidak pernah, dan lain sebagainya. Ada juga nanti tes minat, terus pernyataan iya atau tidak. Kemudian bagaimana dengan sistem penilaiannya? Jadi di tes psikologi tahap 1 itu ada dalam bentuk skala 0 sampai dengan skala 100 atau nilai 100. Yang pertama dari skala 0 sampai 40. Jadi ini nilainya itu dianggap kurang sekali. Kemudian nilai 41 sampai 60 itu dalam masuk kategori kurang atau bisa disebut dengan TMS atau tidak memenuhi syarat. Kemudian kategori yang ketiga yaitu 61 sampai 80 itu kategori cukup, yang artinya itu MS atau memenuhi syarat. Kemudian kategori keempat 81 sampai 100 dengan nilai kategori baik. Bagi teman-teman yang mau lulus di tes psikologi tahap 1 itu minimal untuk memenuhi syarat atau MS itu nilainya adalah harus 61 ke atas. Jadi bagi teman-teman yang nilainya 60 ke bawah itu akan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi silahkan teman-teman persiapkan diri dengan sebaik mungkin agar nanti hasilnya bisa maksimal. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal untuk tes kecerdasan. Ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke soal nomor 16. Di sini 243, 81, 27, 93, titik-titik. Nah, yang ditanya angka berikutnya adalah apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E. Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar. Aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri, dimulai dari sekarang. Oke, aku akan langsung membahasnya. Jadi untuk soal nomor 16 itu merupakan tipe baris angka. Jadi polanya adalah ini dibagi dengan 3. 243 dibagi 3 itu hasilnya 81. Terus 81 dibagi dengan 3 itu hasilnya 27. 27 dibagi 3 itu hasilnya 9. 9 bagi 3 itu hasilnya adalah 1. 1 dibagi 3 hasilnya adalah 1/3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 17. 5, 7, 11, 13, 17, titik-titik, 23. Kira-kira angka yang tepat di sini adalah apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E?
Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri, dan silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan langsung membahasnya. Polanya di sini adalah yaitu penjumlahan plus 6 atau pola bilangan prima. Jadi 5 ditambah 6 itu hasilnya adalah 11, kemudian 11 ditambah 6 itu hasilnya adalah 17. 17 ditambah 6 itu hasilnya adalah 23. Kemudian yang di bawah juga polanya sama, 7 ditambah 6 itu hasilnya adalah 13. 13 ditambah 6 itu hasilnya adalah 19. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya soal nomor 18. Sinonim dari kata validitas adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik untuk teman-teman bisa menjawabnya, dan silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Jadi sinonim dari kata validitas adalah E, yaitu keabsahan. Silahkan teman-teman bisa cek atau bisa sambil browsing. Oke, next, berikutnya soal nomor 19. Ini merupakan tipe soal penarikan kesimpulan. Ada pernyataan semua sepeda memiliki lampu, kemudian sebagian lampu berwarna merah. Jadi kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku ngasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri, dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Jadi jawaban yang tepat untuk pernyataan ini adalah yang D, yaitu sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Berikutnya soal nomor 20. Hasil dari 4 akar 12 dikurangi 3 akar 48 ditambah akar 108 adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri, dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan langsung membahasnya. Kalau teman-teman menemukan tipe soal seperti ini, itu nanti teman-teman sederhanakan terlebih dahulu. Jadi bentuk angka yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman harus hafal terlebih dahulu bilangan-bilangan pangkat seperti
1 pangkat 2 itu 1, terus 2 pangkat 2 itu 4, terus 3 pangkat 2 itu 9, terus 4 pangkat 2 itu 16, 5 pangkat 2 itu 25, dan begitu pun seterusnya. Karena di pilihan di sini cuman adanya akar 3, berarti teman-teman ini pecah lagi ke dalam bentuk perkalian akar 3. Artinya 12 ini coba teman-teman dibagi dengan angka 3, berarti kan sehingga menjadi 4 akar 12 itu sama dengan 4 akar. Jadi 12 dibagi 3 kan 4, berarti 4 dikalikan 3, sehingga hasilnya adalah 4. Jadi akar 4 ini 2, jadi dikalikan 2, akar 3 itu tetap, berarti kan hasilnya di sini adalah 8 akar 3. Nah, untuk yang 48 itu juga sama. Jadi 3 akar 48. Jadi 48 dibagi 3 itu hasilnya kan 16. Berarti 3 dikalikan 16 dikalikan dengan 3. Jadi 3 dikalikan akar 16 itu kan 4. Terus dikalikan dengan akar 3, ini tetap. Kemudian yang 108 itu juga sama. Jadi akar 108 itu kan sama dengan, jadi ini bisa ditulis 108 bagi 3 kan berarti 36 dikalikan dengan 3, sehingga bisa ditulis akar 36 kan 6 akar 3, akar 3 tetap. Jadi sehingga di sini menjadi 8 akar 3 dikurangi 12 akar 3. Hasil dari yang ini adalah 3 kali 4 akar 3 kan 12 akar 3. Kemudian ditambah akar 108 itu 6 akar 3. Jadi di sini 8 dikurangi 12 itu kan min 4. Jadi min 4 plus 6 itu hasilnya adalah plus 2. Jadi sisanya adalah 2 akar 3. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya soal nomor 21. Hasil dari 16 dibagi 2 ditambah min 5 dikalikan 2 dikurangi min 3. Hasilnya titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri. Dan silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, aku akan langsung membahasnya. Ini merupakan tipe soal hitung cepat atau matematika dasar. Jadi silahkan teman-teman kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu atau antara perkalian atau pembagian. Jadi 16 dibagi 2 itu hasilnya adalah 8. Terus ditambah min 5 dikalikan 2 adalah min 10. Kemudian di sini min ketemu min itu hasilnya adalah plus 3. Jadi 8 dikurangi 10 ditambah 3. 8 dikurangi 10 adalah min 2. Min 2 ditambah 3 hasilnya adalah plus 1. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya soal nomor 22. Sinonim dari kata legitimasi adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D ataupun E? Silahkan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar. Aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Sinonim dari kata legitimasi adalah
E, yaitu pengesahan. Jadi kalau tandanya sama dengan, itu merupakan tipe soal sinonim atau persamaan kata. Soal nomor 23. Seluruh mahasiswa wajib memakai pensil. Kemudian sebagian mahasiswa menyukai kertas warna hijau. Jadi kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman mengerjakannya, dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Oke, jawaban yang tepat untuk penarikan kesimpulan di sini adalah yang D, yaitu semua mahasiswa yang menyukai kertas hijau pasti memakai pensil. Soal nomor 24. Antonim dari kata aktual adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri, dan kirim jawaban teman-teman di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Antonim atau lawan kata dari kata aktual adalah yang E, yaitu fiktif. Silahkan teman-teman bisa sambil browsing untuk mencarinya. Soal nomor 25. Sinonim dari kata mutakhir adalah titik-titik. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Silahkan aku kasih waktu beberapa detik atau maksimal 1 menit untuk teman-teman bisa mengerjakannya sendiri, dan kirim jawaban di live chat atau di kolom komentar dimulai dari sekarang. Di sinonim atau persamaan kata dari kata mutakhir adalah yang B, yaitu kontemporer. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa sambil browsing untuk mencarinya. Nah, itu aja sebagian gambaran untuk latihan soal untuk tes kecerdasan. Jadi silahkan teman-teman untuk latihan soal-soal yang sebelumnya teman-teman bisa cek di video aku yang sebelumnya, atau teman-teman bisa cek juga di komunitas atau di IG aku, yaitu @JRODYHR. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah berlangganan, silahkan teman-teman bisa menikmati latihan soal untuk tes kecerdasan, terus tes kecermatan, dan tes kepribadian. Contohnya seperti ini. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, silahkan selamat. Bagi teman-teman itu bisa mengakses link latihan-latihan soal ini, link latihan soal tes kecerdasan yang model seperti ini, terus kecerdasan yang ini, kemudian latihan kecerdasan yang ini, kemudian latihan kecerdasan yang ini, kemudian latihan kecerdasan yang ini, latihan soal tes kecermatan. Jadi latihan soal yang ini, kemudian latihan soal yang ini,
huruf hilang. Kemudian latihan soal tes kecermatan angka hilang, simbol hilang. Silahkan teman-teman bisa mengakses semua latihan ini. Kemudian tes kepribadian, tes kepribadian, tes kepribadian. Kemudian latihan soal tes kepribadian lagi. Dan masih banyak latihan-latihan soal lainnya. Nanti bisa bergabung di grup, juga latihan secara online dengan sistem ada waktunya atau durasinya. Terus akan ada update latihan-latihan soal seputar tes psikologi tahap 1. Nah, itulah beberapa keuntungan bagi teman-teman yang sudah berlangganan. Bagi teman-teman yang masih belum berlangganan, silahkan nanti bisa juga mengakses latihan free atau gratisnya di blog aku, yaitu rudytopshare.blogspot.com. Tapi ingat, aksesnya itu terbatas karena memang banyak teman-teman yang mau mencoba juga. Jadi silahkan teman-teman coba akses linknya ketika nanti aku sudah mengirim waktu atau jadwalnya. Itu nanti bisa cek di IG aku. Jadi silahkan teman-teman pantau agar nanti tidak ketinggalan untuk link latihan-latihan soal yang free atau gratis. Nah, caranya gimana? Oke, langsung aja aku akan ngasih tahu gimana cara mendapatkan akses link yang free atau gratis. Cekidot. Nanti bagi teman-teman yang mau mencoba latihan soal untuk link psikotes tahap 1, nanti teman-teman bisa cek di blogku, yaitu rudytopshare.blogspot.com. Jadi nanti untuk waktunya link aktif pada jam titik-titik itu waktunya nanti akan aku infokan di IG aku yang ini. Jadi nanti teman tinggal pilih salah satu link di bawah ini. Jadi pilih latihan 1, latihan 2 sampai latihan 21. Jadi untuk yang full version nanti bisa teman-teman cek di IG. Jadi misalkan aku kasih contoh di sini untuk latihan 21, aku klik, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke link latihan soal dengan durasi waktu yang terus berjalan mundur. Jadi silahkan teman-teman bisa isi latihan-latihan soal yang ada, kerjakan. Jangan lupa isi jawaban dengan tepat, baca soal dengan sebaik mungkin. Jadi nanti sebelum waktunya habis, teman-teman nanti usahakan klik kirim atau submit agar nanti teman-teman bisa tahu hasilnya. Jadi link ini akan aktif nanti sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Jadi untuk jamnya yang ada di sini nanti aku akan kasih tahu di blog, dan aku akan infokan juga di story IG. Itu aja yang bisa aku infokan kali ini seputar tes psikologi untuk tahap 1 dan latihan soal untuk tes kecerdasan. Semoga apa yang aku infokan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau di IG. Jadi kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.